Assalamualaikum adik-adik, gimana masih semangat? Kemarin kita sudah membahas latihan soal PAS tema 1 kelas 2 yang bagian pertama. Mari kita lanjutkan untuk bagian kedua. Sudah siap? Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Soal nomor 11. Dengan bermusyawarah berarti telah mengamalkan Pancasila sila ke titik-titik. A kelima, B kedua, C keempat, D kelima. Kalau ada soal seperti ini, kita harus cari tahu dulu kata kunci dalam soal tersebut. Coba perhatikan, di sini ada kata kunci bermusyawarah. Berarti kita harus cari tahu sila keberapakah dari Pancasila yang ada kata kunci bermusyawarah. Ayo kita cek. Coba dilihat mana yang ada kata kunci tentang bermusyawarah. Coba disimak. Betul, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti jawabannya adalah C, keempat. Oh ya, adik-adik kalau mengerjakan soal, hati-hati ya, harus betul-betul dibaca seluruh pilihan jawaban. Jangan hafalan, nanti dikiranya kesatunya di A, keduanya ke B, ketiganya ke C, harus dibaca. Seperti contoh, itu tidak urut, betul tidak? Harus teliti ya adik-adik, jangan sampai terkecoh oleh soal jebakan. Nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas merupakan pengamalan sila ke A ke-1, B kedua, C ketiga, D keempat. Dari gambar kelihatan bahwa anak laki-laki yang berkacamata mengatakan, "Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah." Nah, kata kuncinya apa, Dek, di sini? Aku harus beribadah. Nah, itu ciri khas sekali ya, Dek ya, istilah beribadah, sembahyang itu kaitannya dengan Tuhan. Berarti merupakan pengamalan sila ke-1. Pokoknya itu kalau yang berkaitan dengan beribadah pasti dengan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawabannya adalah A, ke-1. Pintar sekali. Soal nomor 13. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan A. Bintang, B. Banteng, C. Padi dan kapas, D. Rantai. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Waktu kita belajar di part 1, kita pernah berlatih menyanyikan simbol dari Pancasila. Masih ingat adik-adik? Kita nyanyi lagi ya. Simbol Pancasila ada 5, bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala benteng, yang terakhir padi dan kapas. Nah, karena Pancasila kita ada 5, berarti sila kelima adalah sila terakhir. Berarti tadi apa Dek dari lagu? Yang terakhir adalah padi dan kapas. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C, padi dan kapas. Soal nomor 14. Kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang setuju, kurang sependapat atau membantah dalam suatu hal adalah A. Kalimat ajakan, B. Kalimat penolakan, C. Kalimat perintah, D. Kalimat ungkapan. Coba diperhatikan soalnya, Dek. Di situ menunjukkan tidak setuju atau kurang setuju. Berarti itu merupakan sebuah penolakan. Berarti jawabannya adalah B. Kalimat penolakan. Dalam kalimat penolakan, jangan lupa harus disampaikan dengan santun dan sopan.
biasanya memiliki ciri-ciri ada kata tidak, maaf, terima kasih, lain kali ya. Nah, sekarang kita bikin contoh kalimat penolakan. Maaf, saya tidak bisa. Kata maaf merupakan salah satu ciri kalimat penolakan. Paham adik-adik? Sebelum kita berlanjut ke soal berikutnya, yuk kita belajar tentang bentuk kalimat yang lain. Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya: 1. Diawali dengan kata ayo. 2. Diawali dengan kata mari. 3. Diawali dengan kata yuk. 4. Diakhiri dengan tanda seru. Dan terakhir, jangan lupa kalimat harus dibuat dengan bahasa yang sopan. Contoh kalimat ajakan menggunakan kata ayo. Ayo kita bermain sepak bola. Perhatikan dek, itu menggunakan kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh menggunakan kata mari. Mari kita belajar bersama. Contoh menggunakan kata yuk. Amel, yuk kita bermain boneka. Sampai di sini untuk kalimat ajakan, paham ya adik-adik? Berikutnya kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah, menyuruh atau meminta seseorang. Ciri-ciri kalimat perintah: 1. Menggunakan kata perintah yang ditandai dengan akhiran lah. Contoh, buanglah, bacalah, duduklah, dan lain-lain. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Dan yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang sopan. Contoh kalimat perintah: jagalah kebersihan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Berikutnya adalah kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gabungan kata yang memiliki makna berbeda dari kata asalnya. Contoh, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Maksud dari kata rendah hati di sini adalah tidak sombong. Contoh kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Arti dari buah hati di sini adalah anak. Contoh ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Arti buah tangan di sini adalah oleh-oleh. 4. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Arti dari cepat kaki ringan tangan adalah cekatan dan mudah menolong orang lain. 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak jadi pertengkaran. Arti kepala dingin di sini adalah harus dengan sabar. Sampai di sini paham ya beberapa contoh kalimat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 15. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat A. Kalimat ajakan, B. Kalimat penolakan, C. Kalimat perintah, D. Kalimat ungkapan. Hayo, tadi sebelumnya sudah kita bahas bukan? Menurut adik-adik, ketika Udin mengatakan tidak mau ah, itu merupakan kalimat apa? Betul sekali, kalimat penolakan. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Titik-titik obat dari dokter. Coba perhatikan dek. Titik-titik obat dari dokter diakhiri dengan tanda seru. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kalimat perintah. Sedangkan ciri-ciri lain dari kalimat perintah adalah diakhiri dengan lah. Perhatikan pilihan jawaban dari A sampai D. Mana pilihan jawaban yang menggunakan imbuhan lah dek di akhirannya?
Betul sekali, jawabannya adalah B, minumlah. Sehingga kalimatnya menjadi, minumlah obat dari dokter. Nomor 17. Apa arti dari buah tangan? A. Anak, B. Buah, C. Buah-buahan, D. Oleh-oleh. Jawabannya D. Oleh-oleh. 18 soal cerita. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Baik, dari soal kita tahu ada 95 bolu dan ada 120 lemper. Kemudian ini disajikan di meja, lalu pertanyaannya adalah berapa jumlah sisa jika dari bolu dan lemper ini ditambahkan dikurangi 158. Cara mengerjakannya adalah bolu dan lemper kita tambahkan dulu. 95 ditambah 120. Hati-hati ya Dek ya. Pangkal ujungnya adalah yang belakang harus sama. Kuncinya adalah begitu. Ini kita tambahkan 5 tambah 0, 5. 9 tambah 2, 11. Nyimpan 1. 1 tambah 1, 2. Jadi ada 215 kue yang tersajikan di meja. Selanjutnya jumlah dari 2 kue ini kita tulis ya, 215 dikurangi 158 yang dimakan tadi. 158. Kalau ini mudah ya karena jumlahnya sama 3 angka. Jadi otomatis tidak keliru. Kita kurangi. 5 kurangi 8 berapa Dek? Tidak bisa bukan? Kita minta 1 dari depannya. Tambah 1. Jadinya berapa? 10 ya. Satunya depan puluhan. Jadi berapa? 15. 15 dikurangi 8 jadi 7. Nah, karena tadi ini diminta 1, otomatis ini jadi 0. Ya kan? 0 dikurangi 5 bisa enggak? Enggak bisa. Kita ambil 1. Satunya otomatis adalah puluhan. Berarti 10 ditambah 0 sama dengan 10. 10 dikurangi 5, 5. Ini tadi sudah diminta 1, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jawabannya adalah 57. Sehingga jawabannya adalah B, 57. Soal 19. Bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka 1, 2, dan 4 adalah. Nah, untuk mengerjakan ini adik-adik, kita lihat untuk membuat angka terbesar, maka yang kita tuliskan adalah dari 3 angka itu, angka mana yang paling besar? Apakah 1, 2, atau 4? 4. Betul sekali, jadi kita tulis 4. Angka kedua adalah angka kedua terbesar setelah pertama. Tadi paling besar 4 kan Dek? Berarti yang kedua apa? 2. Nah, kita tuliskan angka 2 di urutan kedua. Yang terakhir adalah angka terkecil yaitu 1. Sehingga bilangan terbesar adalah 421. 421. Lalu bagaimana cara mengerjakan untuk bilangan terkecil?
Kebalikannya ya dek, kita tulis dari angka terkecil dulu paling depan. Dari 1, 2, dan 4, angka berapa yang paling kecil? 1, kita tuliskan di paling depan. Berikutnya adalah angka yang lebih besar paling dekat dengan paling kecil. Tadi 1. Antara 2 dan 4 tinggian mana dek? 4. Berarti yang harusnya dekat dengan 1 kalau untuk mencari terkecil berapa? Yang paling kecil mana? 2 atau 4? 2. Kita tulis 2. Dan terakhir adalah angka paling besar. Sehingga bilangan terkecil adalah 1, 2, 4. Jawabannya berarti apa dek? Paling tinggi tadi berapa? 4, 2, 1. Paling rendah 1, 2, 4. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 20. Berapa hasil dari 242 dikurangi 38? Oke, kita hitung bersama-sama. Oke, tadi 242 dikurangi 38. Ingat ya, yang harus sama adalah pangkal belakangnya. Coba adik-adik, 2 dikurangi 8 cukup nggak? Nggak cukup ya, berarti kita nambah 1. Sama dengan 10 ya. 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Karena ini tadi dipinjam 1 berarti tinggal 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Betul sekali. 2 dikurangi 0, 2. Hasilnya adalah 204. Nomor 20 berarti jawabannya A, 204. Oke adik-adik, sudah selesai kita belajar latihan soal untuk tema satunya. Semoga cukup bisa dipahami dan nanti adik-adik bisa mengerjakan soal PAS dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.